Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa bertatap muka lewat Facebook Peduli Indramayu. Semoga diberikan kesehatan selalu oleh Allah baik zahir maupun batin. Mari kita sama-sama mulai ngaji kitab Wasiatul Mustafa. Sebelumnya Al-Fatihah kepada muallif ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitil kiram ajmain. Summa ila hadratin qutbi rabbani wal ghausis samadani sayyidi Syekh Abdul Qadir Jilani wa sayyidi Syekh Al-Baghdadi wa sayyidi Syekh Al-Hasan Asy'adi wa mutabaati radhiyallahu anhum wa jami'i awliyati sadr jawi khususan wa dan rahmat sunan ampere dan sayyid sunan kalijaga dan Syekh Hidayatullah sunan Gunung Jati wa jamil awliya wal ulama alladhina balaguddin fi baladi Indramayu wa khususan ila hadrati jamil awliya wal ulama al-qalibun wal buya wa khususan ila hadrati musannif kitab Wasiatul Mustafa As-Syekh Sayyidi Abdul Wahab Asy'arani wa khususan ila hadrat jami' arwah abayina wa ummahatina wa jaddatina jaddatina wa amamina wa ummatina wa akhwalina khalatina. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Syai'lillahi ta'ala lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Faslun fi alamati syirki. Fasal berikutnya yakni menjelaskan tanda-tanda syirik, tanda-tanda menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Qala alaihi salatu wassalam, dawu Kanjeng Nabi, ya Ali, ya Ali, hai Ali, lil kafiri salasu alamatin. Lil kafiri iku tetep kaduwe wong kafir. Iku tetep kaduwe wong kafir salasu alamatin utawi telu pira-pira tanda. Asyakku fillahi wal bughdu fi ibadillah wal ghaflatu an ta'atillah. Rupane yang pertama asyakku yakni ragu, fillahi ing dalam Allah, wal bughdu lan bendu fi ibadillah ing dalam kabeh kawulane Allah, wal ghaflatu lan lali an taatillahi saking taat marang Allah. Orang kafir itu mempunyai 3 tanda. Orang kafir itu orang yang terbalik cara berpikirnya, ya. Gampangannya ya seperti itu. Berhala dibikin sendiri, dihias sendiri, disembah sendiri, ya. Dipuji-puji sendiri, itu seperti itu kan. Berarti kan otaknya terbalik, otaknya salah berpikirnya. Nah seperti itu. Orang kafir itu mempunyai 3 alamat. Ingat, orang kafir ini bukan berarti orang yang non-Islam saja, ya. Orang Islam saja kalau mempunyai pemikiran tanda seperti ini ya bisa dikatakan Islamnya hanya Islam KTP, ya, tanpa ada iman dalam dirinya. Kafir itu berarti lawannya mukmin, ya. Kalau muslim itu berarti lawannya ghairul muslim, ya. Ghairul muslim itu bukan berarti orang kafir. Qala alaihi salatu wassalam, lil kafir salasu alamatin. Orang kafir itu mempunyai 3 tanda. Yang pertama asyaku fillah, yang pertama ragu akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Ragu akan adanya Allah taala.
Allah mewujudkan kita, Allah memberikan nikmat kepada kita, Allah memberikan rezeki kepada kita, Allah memberikan fasilitas kepada kita, sudah jelas tentu seperti itu, masih ragu. Nah, itu berarti kita ini merupakan masuk dalam kategori ragu ya. Kalau asyak itu berarti mempunyai keyakinannya hanya 25%, 50-50 ya. Syak, terus kemudian adzan, di bawah waham, syak, don, yakin, seperti itu. Kalau kita masih meragukan adanya Allah, akan kekuasaan Allah, ya termasuk kita juga termasuk orang kafir. Wal bughdu fi ibadillah, yang kedua yakni benci kepada hamba-hamba Allah. Tidak peduli kepada hamba Allah, ini termasuk tanda orang kafir ya. Dia hidup bersama tetangga, bersama orang lain, tapi benci terhadap tetangganya, terhadap orang lain ya. Tandanya benci itu apa? Cuek, tidak respect ya. Tidak peduli, tidak ada rasa kasihan, rasa iba, tidak ada. Nah, ini tandanya berarti orang itu termasuk orang kafir. Berarti kalau orang yang hidupnya nafsi-nafsi, sendiri-sendiri, tidak adanya hubungan dengan tetangga, tidak adanya kepedulian terhadap orang sekitarnya, ya ini juga walaupun orang Islam sudah termasuk orang yang kafir, mempunyai tanda seperti itu. Wal ghaflatu an taatillah, yang ketiga yakni ghaflah, lupa akan taat kepada Allah. Salat tidak mau, puasa tidak mau, mengerjakan kewajiban tidak mau. Nah, padahal dia ngakunya Islam. Iya, Islam itu gampang, yang penting mengucapkan 2 kalimat syahadat sudah Islam. Tapi untuk mencapai derajat imannya, ini adalah pembuktian dari syahadat itu sendiri ya. Kalau syahadatnya dibuktikan dengan perbuatan, baru itu kan akan muncul keimanan, dikatakan orang mukmin ya. Iman itu kan tasdik bil qalbi. Nah, terus kemudian qaulun bil lisan, tasdik bil qalbi, terus kemudian amalun bil arkan, ada sebuah perwujudan manifestasi dari anggota tubuh untuk mengerjakan apa yang ia ucapkan, apa yang ia yakini. Tuh. Kalau hanya sekedar mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya anak kecil juga kalau diajari ya bisa. Ini orang kafir itu mempunyai 3 alamat ya. Pertama, ragu akan adanya Allah, terhadap kekuasaan Allah. Yang kedua, benci terhadap hamba-hamba Allah. Yang ketiga, ghaflah, lali, lupa akan taat kepada Allah. Taat kepada Allah itu bentuknya banyak. Bentuknya banyak sekali, bukan hanya sholat, bukan hanya puasa. Allah mengajarkan kita untuk apa? Untuk peduli kepada orang yang lain, itu juga merupakan amalan ta'ah. Ya Aliyu, hai Ali, walil munafiki salasu alamatin. Orang munafik itu mempunyai 3 alamat. Walil munafiki lan ikut tetap kedua munafik salasu alamatin, utawi 3 pira-pira tanda. Idza haddasa kadzaba. Yang pertama, idza haddasa, ing dalem nalikan omong-omongan sapa munafik, kadzaba mangka bobodo sapa munafik. Ini hadis ini mungkin sudah masyhur, banyak yang tahu. Tandanya orang munafik itu ketika dia bicara banyak bohongnya, selalu menambah-nambahi kata-katanya. Jadi sesuai dengan kepentingannya, bisa jadi ditambahi, bisa jadi dikurangi. Nah, itu namanya kadzab ya. Artinya apa yang dia sampaikan itu adalah suatu pembohongan. Wa idza wa'ada akhlafa lan wa idza wa'ada lan dalam menalikan janji sapa munafik akhlafa mangka nulayan, dianya orangnya janji tapi apa, dia malah mengingkarinya sendiri, tidak menepatinya. Tuh seperti itu, dia janji tapi tidak menepati. Tandanya munafik. Munafik itu adalah kecacatan dalam iman ya. Orang kalau masih dalam dirinya ada tanda munafik, ya berarti masih cacat imannya, belum dikatakan mukmin. Siapa? Ya kita-kitaan.
Wa idza tumina lan ing dalem nalikane den percaya sapa munafik khona mangka khianat sapa munafik wala tangfa'u dan orang manfaatihu ing munafik apa mau idotun mau itu nasihat apapun itu tidak akan memberikan kepadanya manfaat ya. Tidak ada pengaruhnya, mungkin masuk telinga kanan keluar telinga kiri, itu seperti itu ya. Tanda orang munafik yang pertama yaitu ketika dia bicara bohong, dia ketika berjanji dia tidak menepati, ketika dia dipercaya dia berkhianat dan tidak memberikan manfaat, nasihat apapun tidak akan memberikan manfaat kepadanya itu ya. Orang munafik itu sulit musuh dalam selimut ya, musuh dalam selimut. Dia KTP-nya Islam, tapi kan yang namanya iman kan dalam hati, tidak bisa dilihat kecuali hanya orang-orang tertentu. Kalau kayak kita-kitaan ya sama, tidak bisa melihat ya, makanya susah ya, mana yang munafik mana yang sesungguhnya. Ya seperti halnya orang aktif di organisasi. Orang yang aktif di organisasi itu banyak, tapi orang munafiknya lebih banyak lagi. Kalau di organisasi ingin mencari kepentingan ya berarti dia itu orang munafik ya. Untuk kepentingannya sendiri ya, seperti itu. Bukan untuk mengembangkan ataupun memajukannya, tetapi malah dia ingin mencari kepentingan dalam satu organisasi ataupun dalam satu perkumpulan. Seperti itu namanya orang munafik. Ya aliyu walil mura'i salasu alamatin. Ya aliyu hai ali walil mura'i lan iku tetep kaduwe wong kang riya, orang yang senang memamerkan sesuatu apapun yang dia punya, yang dia kerjakan. Walil mura'i lan iku tetep kaduwe wong kang riya, wong kang seneng pamer, salasu alamatin utawi telu pira-pira tanda. Yutimmu ruku'ahu, yutimmu nyempurnakan sapa mura'i ruku'ahu ing ruku'e mura'i wa sujudahu lan sujude mura'i. Yutimmu ruku'ahu wa sujudahu, ini menyempurnakan ruku dan sujudnya ma'an nasi serta manusia, wa yungkisu lan ngurangi sapa muraihu ing kullun min ruku'ihi wa sujudihi idza sholla ing dalem nalikan salat sapa murai wahdahu ing dalem wahdahu hale dheweke murai, wa yang situ lan semangat sapa murai lil mar'i maring wong alladzi yusni kang ngalem sapa mar'i alaihi ing ngatasé murai. Wa yadhkuru lan inget sapa murai Allah ing Gusti Allah fil khala ing dalam sepi wal mala lan ing dalam rame ya. Tanda seorang itu dikatakan riya ataupun tidak, ini dilihat dari dikatakan riya ataupun tidak dilihat dari 3 alamat, 3 tanda. Yang pertama yakni yutimmu ruku'ahu wa sujudahu ma'an nasi wa yunqisu idza shalla wahdahu. Ketika sholat dia menyempurnakan ruku'nya sampai dia itu lama, ruku'nya santai, tidak buru-buru i'tidal. Sujudnya lama, tidak buru-buru untuk duduk kembali. Nah, itu ketika berjamaah seperti itu. Tetapi ketika sholat sendirian ya, ruku'nya itu cepat sekali, seperti halnya sholat tarawih ataupun sujudnya cepat sekali karena dia sendirian inginnya cepat. Tanda seseorang itu mempunyai sifat riya, sifat pamer ya. Kalau sholatnya di belakangnya makmumnya itu orang-orang khos, orang istimewa ya, orang yang dicintainya ya gaya-gayaan, bacanya pakai suratnya panjang-panjang. Kalau sholat sendirian pakainya surat pendek. Nah itu sama, namanya murai, orang yang pamer. Sujud dan ruku ini adalah inti dalam sholat ya. Inti dalam sholat itu adalah tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ruku tunduknya setengah, sujud tunduknya full ya. Tunduknya full kepada Allah artinya pasrah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang yang
yang imannya benar, tidak ada penyakitnya, tidak ada cacatnya, ya dia akan menyempurnakan ruku dan sujudnya baik berjamaah ataupun sholat sendirian. Yang kedua, wa yansitu lil mar'i alladhi yusni alaihi, dan dia akan bersemangat pada seorang yang telah memujinya. Kalau kita ngasih apa-apa terus dipuji, ya udah, orang yang memujinya itu dikasih terus, kasih. Orang yang tidak memujinya ya tidak dikasih. Begitu juga ketika melakukan apapun terus dipuji. Nah, orang yang memujinya ini bahkan dikasih sesuatu, itu tanda, ya. Tanda bahwa seseorang ini mempunyai sifat riya. Riya itu artinya lawannya sifat ikhlas. Yang ketiga, yakni wa yadhkurullaha fil khala wal mala. Dia selalu zikiran dalam keadaan sepi ataupun rame, ya. Dia selalu zikiran dalam keadaan sepi dan rame. Sepi ya zikiran, rame ya zikiran. Ini salah satunya tanda orang itu mempunyai sifat riya. Artinya bagaimana? Zikiran itu paling bagusnya adalah dalam keadaan sepi, zikir yang khusus, ya. Bukan berarti zikiran yang khusus itu untuk berjamaah, nah tidak. Jadi kalau zikiran yang disyariatkan untuk membaca keras seperti halnya setelah sholat itu mah hal yang disunahkan, ya. Nah, ini yang dimaksudkan adalah zikiran khusus. Zikiran khusus itu seharusnya dibaca sendirian, bukan bersamaan orang lain. Nah, kalau bersamaan dengan orang lain akan memunculkan sifat riya. Kemudian ya aliyu hai ali walil ahmaqi. Ahmaq itu orang bodoh. Ahmak itu orang bodoh. Walil ahmaqi lan iku tetep kadue wong kang bodoh, wong kang sangat bodoh. Salah sualamatin utawi telu pira-pira tanda. Yang pertama at-tahawunu gegampang. At-tahawunu gegampang fi faraidillah, ing dalam pira-pira fardune Allah, wa kasratul kalami lan akeh ngomong fi ghairi dzikrillahi, ing dalam liyane dzikran ning Allah, wa ta'nu lan nyacat fillahi, ing dalam Allah. Fillahi ing dalam Allah artinya orang ahmak itu mempunyai tiga tanda, ya. 3 tanda, biasanya punya 3 cap. Nah, kalau yang pertama itu at-tahawun. Tahawun itu meremehkan, ya. Memudahkan. Sholat, gampang sholat mah, nanti aja. Nah, itu sama. Namanya orang ahmak, ya. Pokoknya apa-apa yang diwajibkan oleh Allah terus kemudian diremehkan, dipermudah, itu namanya orang tersebut mempunyai sifat ahmak. Wa kasratul kalami fi ghairi dzikrillahi, dan kemudian yang kedua yaitu banyak omong selain zikiran kepada Allah. Kalau masalah curhat, masalah ghibah, ngerasani orang ya sampai banyak, tapi ketika zikiran malas tuh. Ini orang bodohnya seperti itu. Kenapa dikatakan bodoh? Ya karena dia selalu mengikuti hawa nafsunya. Pada hakikatnya orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya adalah bodoh, ya. Watonu fillahi, dan yang ketiga yakni mencela fillahi, bukan mencela Allah, bukan itu yang dimaksud, tapi mencela agama Allah, agama untuk dijadikan mainan, ya. Agama untuk dijadikan mainan itu ya kita untuk kepentingan sendiri mengatasnamakan agama, ya. Agama untuk dijadikan gurauan, seperti itu. Namanya mencela agama Allah. Nah, itu 3 tanda ini yang dimiliki oleh orang yang ahmak, orang yang sangat bodoh. Terus kemudian ya aliyuhil ali lil mahduli salasu alamatin.
Lil makhduli iku tetep kaduwe wong kang tertipu, ya. Makhdul yang dihinakan. Salasu alamatin utawi tiga tanda kasratul kadibi atau kidbi. Yang pertama kasratul kidbi, yakni akeh bebodoh, akeh bohong. Wa kasratul aimani lan akeh sumpah al-fajirati kang lacut. Wa kasratul hawaiji lan akeh kebutuhan ilan nasi marang menungsa. Orang yang tertipu itu mempunyai tiga tanda. Yang pertama yaitu kasratul kidbi, banyak bohongnya, tertipu akan nafsunya. Wa kasratul aiman al fajiroh, yang kedua yakni banyak sumpah-sumpah yang tidak benar, ya. Sesuatu yang tidak benar dia berani bersumpah, sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan dia berani sumpah, hanya karena hal yang sepele dia sumpah, tuh seperti itu. Wa kasratul hawaiji ilan nas, yang ketiga yakni banyak butuh terhadap manusia, sedikit-sedikit minta tolong pada orang lain, sedikit-sedikit kaitannya mengaitkan dengan orang lain. Tuh. Banyak, lebih-lebih banyak minta kepada orang lain. Ya aliyu hey Ali, walis sakilan iku tetep kaduwe wong kang cilaka. Salasu alamatin utawi telu pira-pira tanda. Putun haramun. Putun panganan, makanan pokok, haramun kang haram, wajtinabul alimi lan ngedoi wong kang alim. Wa sholatuhu liwahdihi walil mujrimi, wa sholatuhu liwahdihi, dan sholatnya untuk sendirinya. Salasu alamatin, orang yang cilaka ini mempunyai tiga tanda. Yang pertama kutun haramun. Kutun haramun itu artinya makanannya haram, ya. Apa-apa yang dia masukkan ke dalam perutnya itu makanan yang tidak dihasilkan dengan cara halal. Maksudnya barang haram itu bukan berarti barang itu sifatnya halal murni, tidak, ya. Barang halal tapi cara mencarinya tidak sesuai, ya dikatakan haram juga. Ataupun barang halal itu diproses dengan cara yang tidak benar, tidak dibenarkan syariat, maka hukumnya haram juga. Terus kemudian wajtinabul alim, orang yang saki, orang yang bakal cilaka itu, apa? Selalu menjauhi orang alim. Orang pandai agama dijauhi. Tanda seseorang itu akan cilaka baik di dunia ataupun akhirat, dia selalu menjauhi orang alim, menjauhi ulama. Wa sholatuhu wahdahu, dia sholatnya sendirian. Ya, sholatnya pengennya sendirian saja. Orang sholat kalau sendirian sama, ya. Kalau pengennya sholatnya sendirian saja, ini termasuk dia itu orang yang cilaka. Sholat sendirian itu dapatnya satu, itu pun kalau al-fatihahnya benar, ya. Enakan sholat berjamaah. Sholat berjamaah kita tinggal menjadi makmum, dengerin makmum, kita cuman kewajiban baca al-fatihah, mendapatkan pahala membaca surat, itu kan enak tuh, ya. Ketika kita membaca al-fatihah ada yang salah, ditanggung oleh imam, tuh kan enak sekali, mendapatnya 27 derajat. Kalau sholat sendirian, ini baca al-fatihahnya sendiri, kalau itu benar ya baru mendapatkan satu, kalau salah ya tidak mendapat apa-apa, cuma mendapat capeknya aja, tuh seperti itu, ya. Makanya sholat berjamaah diusahakan, walaupun di rumah diusahakan untuk sholat berjamaah. Walil mujrimi lan iku tetep kaduwe wong kang seneng gawe dosa. Salasu alamatin utawi telu pira-pira tanda. Hubbul fasadi, sing pertama hubbul fasad, yakni seneng kerusakan. Wadorul ibadi
wa durul ibadi lan ngedohi bahayani kawulane Allah, wajtina burasyadi lan ngadohi petunjuk. Ya. Seseorang itu akan dicap sebagai pendosa, orang yang senang melakukan dosa, yakni ketika ada 3 alamat. Yang pertama hubbul fasad, senang kerusakan. Ya senang kerusakan, fasilitas umum, demo dirusak, itu pendosa itu seperti itu. Ya. Bukan berarti orang yang pendosa itu orang yang minum minuman keras, narkoba, mencuri, tidak seperti itu. Orang yang senang kerusakan juga termasuk pendosa. Dibikin fasilitas, contohnya jembatan bagus dicuri, penyangga-penyangganya, besi-besinya, relnya kereta api dicuri, dijual, itu namanya pendosa. Itu seperti itu. Ya. Dia hakikatnya orang yang pendosa itu seperti itu, senang kerusakan. Yang kedua yaitu wadurul ibad, selalu membahayakan orang lain. Ya. Orang yang selalu membahayakan orang lain dicap sebagai orang pendosa. Yang ketiga yakni ijtinabur rasyad, menjauhi petunjuk. Bisanya orang tersebut itu senang kerusakan, senang membahayakan orang lain, itu karena dia ijtinabur rasyad, menjauhi petunjuk. Petunjuk dari siapa? Ya dari Allah, lewat kiai-kiai, lewat ulama, lewat ustadz seperti itu. Ya aliyu hei Ali, walid dhalimi lan iku tetep kadue wong kang dolim, salasu alamatin utawi telu pira-pira tanda. Orang dolim, orang yang selalu menganiaya diri sendiri. Dolim, dulmun itu dalam bahasa istilahnya yaitu wad usyai'i fi ghairi mahallih, meletakkan sesuatu pada selain tempatnya. Ya. Pokoknya meletakkan sesuatu pada selain tempatnya itu dikatakan dolim. Walid dolimi lan iku tetep kadue wong kang dolim, salasu alamatin utawi telu pira-pira tanda. Yang pertama la yubali, ora peduli sapa dolim min ayyi syai'in saking dindi suwi-wiji yakulu mangan sapa dolim. Ya. Wa yaqharu madinatan dan maksa madinatan ing hidangan, wa yabtisu lan mukul bihi kelawan syai' ida makanahu ing dalam memungkinkannya opo syai' hu ing dolim. Ya. Seperti itu, orang dolim ini kebanyakan kaitannya masalah makanan. Ya. Bisanya seseorang itu aniaya terhadap orang lain itu kebanyakan masalah perut, yakni atau masalah kedudukan ataupun masalah wanita. Ya. Kok berarti masalah dunia isinya kan harta tahta wanita. Yang pertama dia akan makan itu senemu-nemunya. Ya. Dia tidak peduli, makanan itu berasal dari mana. Ya. Apakah barang itu hasil curian? Ya dia tidak peduli. Apakah makanan itu dari pemberian siapa atau dari hasil apa, terus tidak peduli. Namanya dolim. Dolim itu bahasa dari kata dulmun. Ya. Dulmun itu artinya gelap. Orang yang gelap itu bagaimana? Dia tidak akan tahu arah. Wa yaqharu madinatan, dan dia juga akan memaksakan apapun yang dia inginkan masalah makanan. Dan juga wayabtisu bi ida makanahu, dan dia akan memukul orang lain ketika apa-apa yang diinginkannya itu tidak tercapai. Itu namanya orang dolim. Ini tak semua tanda-tanda kesyirikan, tanda-tanda menyekutukan Allah yang disebutkan dalam kitab Wasiatul Mustafa. Semoga apa yang saya sampaikan di siang ini bermanfaat. Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.